Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali membaca muqaddimah dari muallif. Kita sudah sampai kemarin tentang sebab-sebab kenapa penulis ataupun muallif memilih tafsir Ibn Sa'di sebagai rujukan beliau menulis kitab ini. Kemarin sudah kita sebutkan ada 4, ya, ini 4. Kemudian kita lanjutkan sekarang pada perkataan sebagian para ulama yang berupa pujian kepada tafsir As-Sa'di. Yang di antaranya adalah perkataan dari Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Beliau memuji bagusnya tafsir Sa'di dalam perkataan beliau, fa inna tafsir Syekhina Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di al-musamma Taisirul Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan min ahsani tafasir. Nah, kata beliau, tafsir As-Sa'di itu termasuk dari kitab-kitab tafsir yang paling bagus. Haitsu kana lahu mizatun katsirah. Yang mana bagi kitab tafsir ini banyak sekali kelebihannya. Kemudian kelebihannya apa aja beliau sebutkan, di antaranya adalah suhulatul ibarah wa wuduhuha haitsu yafhamuha ar-rasikh fil ilmi wa man dunahu. Nah, yaitu mudahnya istilah beliau yang dipakai, mudahnya ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat yang beliau pakai, kemudian juga wuduh, jelas, ya. Kalau sudah mudah pasti jelas. Haitsu, yang mana bisa dipahami oleh orang yang sudah mantap, sudah kokoh ilmunya, wa man dunahu, ataupun yang belum, baru mulai belajar. Walaupun dia baru mulai belajar, baru tahu bahasa Arab misalnya, kemudian membaca tafsir As-Sa'di, insyaallah dia bisa memahaminya dengan mudah. Kemudian di antara kelebihan yang lain yang beliau sebutkan, tajannubul haswi wa tatwil alladhi la fa'idata minhu illa idha'atu waqtil qari wa tabalbala fikruhu. Di antara kelebihan tafsir ini adalah beliau Syekh As-Sa'di menjauhi dalam penulisan tafsirnya al-haswu. Al-haswu itu adalah berlebihan, ya, berlebihan yang tidak ada kebaikan di situ. Jadi hanya melebih-lebihkan. Ya, beda dengan ketika ceramah atau mungkin ketika khutbah. Antum mungkin bisa atau sering dengar beberapa dai yang ceramah, biasanya dia menambahi kata-katanya dengan kata-kata yang itu bagus, akan tetapi dia hanya mengulur waktu, menjangkan waktu seperti itu. Dan beliau tidak seperti itu. Beliau Syekh As-Sa'di tidak melakukan hal seperti itu. Beliau langsung to the point, tidak bertele-tele. Watatwil, dan juga tidak kepanjangan dalam menulis tafsirnya, yang tentu saja tidak ada faedah di situ kecuali hanya
menyia-nyiakan waktu bagi si membaca, wa tabalbala fikruhu, dan tabalbal itu bercampur, ikhtalato, bercampur fikirnya, maksudnya pikirannya itu menjadi rancu, dibawa ke sini, dibawa ke sana, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kelebihan tafsir beliau yang lain, tajannubu dzikril khilaf, yaitu menjauhi penyebutan khilaf, perbedaan pendapat tentang masalah tertentu, kecuali apabila perbedaan pendapat itu sangat berpengaruh, maka beliau menyebutkan perbedaan pendapat tersebut. Wa hadhihi mizatun muhimmatun bin nisbatil qari hatta yasbutu fahmuhu ala syai'in wahidin. Nah, dan ini termasuk kelebihan yang sangat muhim, sangat penting untuk para pembaca, sehingga pemahaman pembaca bisa lebih kuat, lebih kokoh pada sesuatu yang satu. Maksudnya tidak melenceng pemahamannya ketika disodorkan beberapa pendapat, misalnya beberapa pendapat ulama tentang tafsir ayat ini misalnya. Nah, itu kan bikin pembaca bingung. Maka beliau Syekh As-Sa'di tidak menyebutkan perbedaan pendapat, kecuali memang perbedaan pendapat tersebut benar-benar ya sangat menonjol, baru beliau munculkan. Tapi kalau tidak, maka beliau tidak tulis. Nah, kemudian selanjutnya adalah as-sayru ala mahdi salaf fi ayatis sifat fala tahrif wala ta'wil yukhalifu muradallahi bi kalamihi fa huwa umdatun fi takril aqidah. Yaitu beliau berjalan di atas manhaj metodenya para salafus saleh dalam menafsirkan ayat-ayat sifat. Maka beliau tidak ada di dalam kitabnya tidak ada tahrif, dan juga tidak ada takwil. Tahrif takwil kurang lebih sama. Maknanya adalah memalingkan makna yang rajih, makna yang langsung terbesit di pikiran kepada makna yang jauh. Memalingkan dari makna yang dekat kepada makna yang jauh. Ya, misalnya yadun, tangan. Ya, itu mana yang langsung ke pikiran kita, yadun itu tangan. Tapi kalau orang-orang takwil ataupun tahrif, ya, mereka memalingkannya dari makna yang dekat tersebut, yaitu tangan, kepada makna yang lain. Bisa mungkin itu kekuasaan atau kekuatan dan yang lainnya. Namun di sana ada perbedaan antara tahrif dan takwil. Kalau takwil itu tidak mesti semuanya salah. Jadi bisa jadi takwil itu ada yang benar. Yang penting apa? Yang penting ada dalil yang mendukung takwil tersebut. Sedangkan tahrif itu pasti semuanya salah gitu. Itu bedanya tahrif dan takwil. Yukhalifu muradallah bi kalamihi. Yang tahrif dan takwil tersebut kadang menyelisihi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, fa huwa umdatun fi takril aqidah. Dan ini termasuk adalah tiang, pondasi dalam mengokohkan akidah umat Islam. Kemudian selanjutnya adalah diqqatul istinbat, yaitu dalamnya istinbat. Istinbat itu adalah mengambil kesimpulan hukum dari suatu dalil, itu namanya istinbat. Fima tadullu alaihi al-ayat minal fawaid wal ahkam wal hukam. Mengambil kesimpulan hukum dari apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat baik itu berupa nanti faedah yang banyak ataupun hukum-hukum ataupun hikmah ya. Tadi hukum bukan hukum, di sini adalah hikmah dari ayat tersebut.
Wa hadha yadhharu jaliyan fi ba'dil ayat ka ayatil wudu' fi suratul Maidah haythu sanbadha minha khamsina hukman wa kama fi qissati Dawud wa Sulaiman fi suratul Shad. Nah, dan ini sangat nampak jelas, sangat nampak sekali pada sebagian ayat seperti ayat wudu dalam surat Al-Maidah. Beliau bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil sebuah hukum sebanyak berapa? 50 hukum yang berkaitan dengan ayat-ayat wudu tersebut. Kemudian juga beliau bisa mengeluarkan hikmah dari kisahnya Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman dalam surat Shad. Nah, kemudian yang terakhir kata beliau Syekh Utsaimin annahu kitabu tafsirin wa tarbiyatin 'alal akhlaq al-fadilah. Nah, kitab tafsir ini, tafsir As-Sa'di adalah kitab tafsir dan juga kitab tarbiyah, pendidikan untuk berakhlak yang mulia. Kama yatabayyanu fi tafsir qaulihi ta'ala fi suratul A'raf wadil afwa wa amr bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Nah, wa min ajli hadza usyiru ala kulli muridi iktina'i kutub tafsir. Nah, oleh karena itu beliau Syekh Utsaimin menyarankan kepada siapa? Kepada setiap orang yang menginginkan iktina, merasa cukup ya, iktina mencukupkan diri dengan kitab-kitab tafsir, tidak mau baca banyak ya. Hanya milih-milih kitab tafsir, maka kata beliau alla takhluwa maktabatuhu, ya jangan sampai kosong maktabahnya, perpustakaan di rumah dia dari kitab tafsir yang mulia ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah pujian dari Syekh Abdullah bin Aqil. Beliau mengatakan kana li syekhina al-alamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di min dzalika hawdun wafirun wa dzalika bi tafsirihil musamma tafsirul taysir karimir rahman fi tafsir kalamil mannan. Dan haitsu jaa hada tafsir sahlal ibarah wadihal isyarah wasaghahu ala namti badi'in bi ibaratin qaribatin la khafa'a fiha wala wumudha. Nah, tafsir ini tafsir milik Syekh Sa'di, kata beliau, memiliki bagian yang sangat besar, yang mana tafsir ini datang ditulis dengan sahlal ibarah, ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat yang mudah, wadihal isyarah, jelas tujuannya apa, tujuan dari penulisan itu apa, jelas langsung terbaca apa tujuan ungkapan tersebut. Wasaghahu ala namti badi'in, dan beliau tafsir ini memiliki sogo itu format ya, ataupun bentuk ya, bentuk dari kalimat-kalimat yang beliau tulis ala namti badi'in, pada pola yang sangat badi, sangat hebat ya. Namti itu pola, jadi pola penulisan yang sangat luar biasa, badi, sangat indah. Nah, bi'ibaratin qaribatin, dengan istilah-istilah, dengan ibarat-ibarat, dengan ungkapan-ungkapan yang qaribah maksudnya dekat dengan akal, bisa langsung difahami, la khafa'a fiha, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari ungkapan tersebut, wala ghumud, dan juga tidak ada ketidakjelasan ya, dari apa yang dituliskan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya. Fahuwa ya'tani bi'idahil ma'na al-maqsud min al-ayah, dan beliau lebih mementingkan menjelaskan makna yang diinginkan oleh ayat dengan kalimat yang ringkas, akan tetapi syarat faedah
mustau'ibun li jami'i ma tadammanathu al-ayah min ma'nan aw hukmin. Yang mustau'ib, yang mencakup, menyeluruh, mencakup apa? Mencakup semua yang dikandung oleh ayat tersebut, baik itu berupa makna ayat ataupun hukum dari ayat tersebut. Hukum yang diambil dari ayat tersebut, sawaun min mantuqiha atau mafhumiha. Sama saja, baik itu dari mantuk, mantuk itu dari teks ayat tersebut, ya, letter luck, ataupun mafhum, ya, makna yang tersirat. Kalau mantuk itu mana yang tersurat, yang tertulis itu kelihatan, ataupun yang mafhum, yang tersurat, kandungan dari ayat tersebut. Duna itolatin aw istitradin aw dzikri qisasin aw israiliyat aw hikayati aqwalin takhruju anil maksud, ya, tanpa ada itolah, memanjangkan, atau istitrod, ngelantur bahasana bahas ini, atau dikri kisah, beliau juga tidak menyebutkan kisah-kisah ataupun riwayat-riwayat Israiliyat ataupun hikayah, ya, cerita-cerita hikayah. Takhruju alil maksud, yang semua tersebut, semua tadi kisah-kisah tadi keluar dari tujuan yang diinginkan oleh ayat itu. Au dzikri anwa'il i'rab illa fil nadir alladhi yatawaqqafu 'alaihi al-ma'na, atau beliau juga tidak menyebutkan macam-macam i'rab pada ayat itu kecuali pada beberapa saja, jarang, nadir, jarang, yang memang makna dari ayat tersebut harus dikeluarkan i'rab dari setiap katanya. Bal yurakkisu 'alal ma'na al-maqsud min al-ayah bi ibaratin wadihatin yafhamuha kullu man yaqra'uha mahma kana mustawahu al-ilmi. Dan bahkan beliau yurakkis, meringkas makna yang menjadi tujuan ayat tersebut diturunkan dengan ibarah-ibarah yang jelas, yang bisa dipahami, yang bisa dibaca oleh setiap orang, setiap tingkatan orang yang memiliki ilmu, baik itu yang ilmunya tinggi maupun yang pemula. Fahuwa fil haqiqati sahlun mumtani'un yafhamu ma'nahu min mujarradi tilawati lafzihi. Dan tafsir ini secara hakikat, ya, tafsir yang mudah, mumtani, ya, mumtani itu sudah cukup, enggak usah perlu pergi ke kitab yang lain, gitu, tafsir yang lain, sudah cukup di sini. Yufhamu ma'nahu min mujarradi tilawati lafzihi, yang bisa dimahami maknanya dengan hanya membaca kalimat-kalimat yang beliau tulis. Waqad ihtamma bi tarsikhil aqidah as-salafiyah wa tawajjuh ila Allah wa istinbatul ahkam asy-syar'iyyah wal qawaidil usuliyah wal fawaid al-fiqhiyah ila ghairi dzalika min al-fawaid. Dan beliau juga sangat mementingkan tarsikhil aqidah, mengokohkan akidah dengan akidahnya para salaf, dan juga beliau mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum-hukum syar'i ataupun kaidah-kaidah usuliyah, usul fikih, usul tafsir dan yang lainnya, dan juga beliau bisa mengambil faedah-faedah fikhiyah dari ayat-ayat tersebut dan yang lain sebagainya. Wallahu taala alam bisawab. Afwan kepanjangan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.